Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema ya, masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu persiapan Pekan Raya. Ya, ini adalah sebuah kegiatan yang baru sepertinya ya Pak Mas Turi dan Pak Abdillah. Siap. Makanya kita butuh penjelasan, ya butuh bincang-bincang hari ini agar masyarakat kita juga mengetahui. Ini sebenarnya kegiatan ini seperti apa, kemudian apa yang menjadi latar belakang sehingga ada kegiatan Pekan Raya ini, kemudian apa tujuannya ya, dan mungkin bagaimana bentuk kemasan dari Pekan Raya ini. Oke, berikut Pak Mas Turi mungkin yang akan menjelaskan di awal. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kegiatan ini betul kalau kita sebut kolaborasi, dan penyebutan Pekan Raya Kemerdekaan ini memang tasmiah baru. Iya, betul. Tasmiah baru, di mana sebenarnya di setiap satuan kerja itu kita meyakini pasti ada kegiatan, termasuk di tempat kami Tanah Laut Craft. Memang di 2025 Tanah Laut Craft ini baru saja. Sebelumnya sebenarnya pernah kita munculkan konsepsi kegiatan ini, tetapi dengan keterbatasan dana akhirnya baru 2025 ini kita dapatkan gitu. Walaupun dengan kondisi terbatas, konsep dasarnya, maksud dan tujuannya sebenarnya kami ingin mengevaluasi kegiatan pembinaan kerajinan, industri kerajinan di tempat kita itu sejauh mana untuk menampilkan kemandirian dia untuk bisa tampil dalam sebuah expo dengan mengangkat brand dia begitu. Selama ini kalau kita ada pameran itu kan difasilitasi oleh dinas, ikut instansi, ikut perbankan gitu. Nah ini niat awalnya ingin menampilkan mereka sesuai dengan keadaan dirinya gitu. Jadi dia tampil dengan nama brandnya begitu. Maka kita sebut Tanah Laut Craft. Jadi ini pameran untuk mereka sebenarnya. Nah karena kita menyadari kegiatan keterbatasan anggaran serta jenis kegiatan ini tersegmen begitu, artinya tersegmen, maka melihat kegiatannya Pak Kadisdik yang sudah jalan sekian tahun tentang pekan budayanya itu kayaknya kalau dikolaborasikan yang tersegmen tadi akan menjadi lebih rame begitu. Ditambah dengan arahan pimpinan bahwa di bulan Agustus mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus harus meriah. Makanya acara kita di internalnya kita dedikasikan ke Pekan Raya Kemerdekaan. Lalu yang di tempat kami namanya Tanah Laut Craft. Di tempat Pak Kadisdik adalah Culture Week, lalu di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ada Bazar UMKM. Supaya namanya disebut nggak kepanjangan, Pak Bupati memberi nama Pekan Raya Kemerdekaan 2025. Latar belakangnya begitu, Bu. Oke, berarti di sana tersimpul ya beberapa kegiatan yang berkenaan dengan UMKM begitu ya Pak ya? Secara menyeluruh seperti itu. Iya, secara menyeluruh seperti itu. Nah, apa yang membedakan Pak Tanah Laut Craft ini dengan pameran biasa? Kemudian juga kita dalam rangka hari jadi biasanya ada bazar atau ada pameran kerajinan juga. Ya, tadi di latar belakang saya sampaikan bahwa kita ingin mendorong pemilik industri kerajinan ini berani tampil dengan dirinya gitu. Jadi tidak tampil bangga ketika dibawa oleh kecamatan, bangga dibawa oleh perusahaan ikut pameran di nasional, di provinsi, bangga ketika ikut dibawa oleh dinas tertentu gitu. Nah sekarang kita ingin menumbuhkan dia bangga bawa dirinya. Jadi space-nya kita berikan kepada mereka gitu. Yang khusus craft-nya gitu ya. Nah, craft-nya. Cuma nanti untuk memeriahkan Pak Abdillah, Pak Kadisdik yang bisa menggambarkan. Kami kelihatannya kayak barang yang memang baru mau dikenalkan. Untuk menarik orang memang kita sangat minta bantuan khusus dari Pak Kadisdik dan Pak Kadiskumdak. Nah, jadi ini barang baru ya kerajinan ini demikian. Oke, seperti itu. Pak Kadisdik, bagaimana nih Pak untuk yang Culture Week-nya itu? Oke, selamat pagi para pendengar LPPL Radio Tuntung Pandang 103,1 FM dimanapun Anda berada. Terkait dengan kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu saat ini memang menjadi satu dinas yang mungkin agak sibuk ya. Ada berbagai persiapan. Ultraman
Jadi intinya begini, sesuai dengan arahan pimpinan memang kita tidak ada proklamasi dan tidak ada tanah laut. Artinya kalau selama ini kita kegiatan lebih fokus di 2 Desember dalam rangka hari jadi tanah laut dengan pamerannya, maka alangkah lebih elok juga ketika proklamasi kemerdekaan kita rayakan dan pemerintah daerah hadir. Kalau selama ini mungkin yang merayakan kebanyakan masyarakat dengan berbagai lomba. Nah, hari ini kita berkolaborasi dengan SKPD Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan untuk berkegiatan untuk meramaikan Pekan Raya Kemerdekaan ini. Jadi memang agak berbeda memang dengan pameran-pameran sebelumnya, karena seperti yang dikatakan Pak Mas Turi tadi, beliau ingin UKM itu dengan brandnya sendiri hadir. Nah, kami pun juga terkait dengan kultur, dengan budaya, kita menyadari bahwa tanah laut ini adalah boleh dikatakan sebagai miniaturnya Nusantara. Berbagai etnik, suku bangsa, berbagai suku bangsa, betul. Kemudian sekali, kita juga ingin agar budaya lokal kita tetap eksis. Nah, maka perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan, perlu kita budayakan, dan salah satunya adalah nanti melalui kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan ini. Nanti di setiap stand itu diisi oleh 11 kecamatan. Dan masing-masing kecamatan nanti akan menampilkan budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi contoh misalnya di daerah Kural, Bumi Makmur, daerah dengan basis pertanian, maka di sana di Pekan Kemerdekaan nanti pihak kecamatan akan menghadirkan budaya-budaya setempat. Katakanlah misalnya yang sekarang ini mulai hilang, budaya bertani dengan alat tradisionalnya. Nah, itu kan mungkin 10 tahun ke depan generasi muda kita tidak mengenal yang namanya gombaan, tajak. Karena semua sudah memang serba mekanis. Betul. Panen tidak perlu lagi orang banyak pakai ranggaman, pakai aneh-aneh atau ranggaman, arit kita pakai. Seorang saja sudah bisa, 2 orang bisa sudah berapa hektar satu dengan kombainnya, operator kombain, kemudian menyiapkan karung, udah selesai. Nah, sehingga hal-hal inilah yang mungkin nanti terus kita masing-masing kecamatan hadir nanti dengan kulturnya di sana, termasuk juga mungkin ada di wilayah kecamatan itu seperti katakanlah makam-makam keramat, peninggalan-peninggalan bersejarah, hadirkanlah miniaturnya atau mungkin fotonya di sana, sehingga masyarakat ini tahu, oh seperti ini tanah laut, keseniannya dengan etnik yang begitu banyak tadi, mungkin juga hadir dengan pola-pola kesenian tradisionalnya. Inilah dengan harapan nanti kita memang lebih banyak nanti mengeksplor untuk budaya-budaya kearifan lokal kita yang berbasis ya istilahnya bekantan ya. Jadi bercirikan Kalimantan. Nah, jadi itu harus hadir juga nanti. Kepanjangannya ya bukan bekantan, ya. Bercirikan Kalimantan. Iya. Itu yang harapan kita. Bisa juga. Iya. Masuk. Tasmiah juga gitu. Iya. Jadi harapan kita itu nanti kolaborasi ini selain juga menghadirkan Diskumdak, di mana nanti kita berharap bukan hanya para pengrajin, kemudian para budayawan bisa hadir, namun efek domino yang tidak kalah menarik adalah bagaimana efek ekonomi bagi masyarakat, bagi UMKM, karena nanti akan ada di situ transaksi yang kita harapkan luar biasa, sehingga bisa mendongkrak ekonomi masyarakat juga. Nah, inilah yang kita harapkan, setiap kegiatan kita akan hadir efek domino yang positif. Nah, untuk Dinas Pendidikan sendiri, selain
di kolaborasi 3 dinas, kita juga ada beberapa kegiatan yang dihandle langsung oleh dinas pendidikan. Misalnya baru kemarin, malam minggu kemarin kita melaksanakan Wayang Banjar di kilometer 0. Satu malam suntuk. Pasar Lawas. Pasar Lawas. Jadi nanti di tanggal 18 itu juga dengan dimulainya event Pekan Raya Kemerdekaan yang semula bertajuk Culture Week, Craft and Culture Festival ya, begitu. Sebelum kita diubah menjadi Pekan Raya Kemerdekaan biar lebih Indonesia. Iya, saya teringat kalau Pekan Raya ini kayak di Jakarta. Ya, luar jadi biasa. itu nanti di malam pertama kita akan ada lomba menyanyi lagu Banjar. Nah itu sudah lumayan banyak pendaftarnya ya. Oh begitu. Ya, jadi kemudian. Ini khusus untuk pelajar atau apa Pak? Umum. Yang punya bakat tarik suara silakan untuk daftar. Tidak ada kategori usia begitu? Tidak ada. Ya. Kemudian nanti kita juga di tanggal 23 Agustus itu ada lagi wayang. Wayang khusus wayang kulit Jawa. Nah, insya Allah nanti di RTH tempatnya. Nah, ini kan kita menyadari bahwa Tanah Laut ini mungkin penduduknya 50% lebih. Itu adalah dari etnis Jawa. Dan mereka punya paguyuban sehingga dengan adanya wayang kulit Jawa ini kita harapkan ini juga selain melestarikan budaya juga memberikan hiburan, memberikan tuntunan. Dan memberikan dampak ekonomi juga untuk masyarakat kita. Betul. Nah, selanjutnya nanti tanggal 27. Nah, tanggal 27 ini kita akan ada karnaval budaya. Yang akan kita laksanakan pada malam hari. Nah, tahun kemarin kita juga malam hari. Karena malam lebih sejuk, lebih enak dan nuansa pernak-pernik itu lebih kelihatan gitu ya. Iya. Jadi tahun kemarin kita coba dengan malam hari ternyata bagus. Respon masyarakat juga bagus. Ini kita lanjut di malam hari dan tempatnya pun nanti di rumah sakit di depan di Jalan Haji Boyasin. Jadi nanti panggung di depan MPP. Sehingga nanti di situ ada bernuansa dengan tema Indonesia tempo dulu dan ke depan. Sehingga nanti diharapkan para peserta itu menggunakan pakaian yang model tempo dulu, baik itu pakaian adat dan pakaian-pakaian yang futuristik. Jadi bagaimana mereka berkreasi nanti. Dan kita siapkan nanti dari tim itu ada berjumlah 15 orang, kita akan siapkan panggung catwalk lah. Untuk nanti ada 2 orang yang mewakili tempo dulu dan futuristik untuk berjalan di catwalk. Nah, jadi nanti ada penilaian khusus dan juga akan ada hadiah untuk para pemenang. Nah, kita berharap ini nanti bisa lebih meriah, bisa diikuti oleh seluruh kelompok-kelompok, mungkin dinas ataupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, karena itu juga melalui kegiatan Tanah Laut Menyapa hari ini, kami juga menghimbau kepada kelompok-kelompok seni, budaya, atau mungkin satuan-satuan kerja pemerintah daerah maupun satuan-satuan pendidikan yang ada di Tanah Laut, termasuk juga perusahaan-perusahaan, mari berpartisipasi meramaikan karnaval budaya ini dalam rangka juga kita untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tercinta ini. Kemudian nanti juga di akhir-akhir dari bulan Agustus tanggal 30 sampai 31 ini ditutup dengan kegiatan pemilihan duta budaya yang kita kenal dengan pemilihan Nanang Galuh Banjar. Nah, Nanang Galuh Banjar nanti ada mulai tanggal 30 dan 31 itu adalah grand finalnya untuk menjadi yang terbaik dari beberapa pasang Nanang dan Galuh yang insya Allah juga akan mewakili Tanah Laut untuk berkontestasi di tingkat provinsi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulang karena di tahun 2023 yang lalu Tanah Laut itu menjadi juara umum ya, tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Ya. Jadi sebagai Nanangnya, sebagai wakil Nanang, sebagai wakil Galuh diborong oleh Tanah Laut. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan yang terbaik. Bahkan di 2025 kemarin 2024 kita menjadi runner up di tingkat nasional. Nanang Galuh kita dari Tanah Laut mewakili provinsi dan berkontestasi di tingkat nasional, kita bisa menjadi runner up. Ini adalah sebuah kebanggaan juga untuk Tanah Laut. Jadi seperti itu kita harapkan betul-betul memberikan
Pekan Raya Kemerdekaan ini memberikan stimulan, gairah, dan semangat kepada masyarakat kita untuk terus mengabdi, membangun Republik tercinta ini, lebih khusus di Kabupaten Tanah Laut untuk menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, saya ke Bu Maya. Saya biasa panggil Mbak Maya gitu. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Mas Turi ya tentang Tala Krep ya, pameran kerajinan bagi pelaku-pelaku kerajinan UMKM kita begitu. Nah, sampai dengan saat ini Bu Maya, apa yang sudah kita persiapkan, kemudian siapa saja peserta-peserta yang nanti akan hadir tampil di dalam kegiatan tersebut? Baik, selamat pagi pemirsa semua. Untuk peserta dari kegiatan Tala Craft ini dari UMKM-nya atau IKM-nya, ini sejauh ini ada 35 IKM Tanah Laut. Kita letakkan di 16 tenda, jadi ada beberapa yang saling kolaborasi melengkapi dalam tenda-tenda tersebut. Memang paling banyak saat ini adalah sasirangan untuk produknya, mencapai 23 IKM. Kemudian kita ada juga di sini yang pengrajin kayu ulin dari Kintab, ada 2 IKM, kemudian ada rajutan juga, dan ada pernak-pernik lainnya kerajinan tangan. Nah, selain tenan dari segi IKM tadi, ada juga yang kita buka untuk organisasi ataupun ini perusahaan. Jadi di sini kita ada yang terdaftar dari Dekranasda Kota Banjarmasin, Dekranasda Kota Banjarbaru juga kita undang di luar Tanah Laut. Kebetulan mereka yang berkesempatan untuk hadir, dan kemudian peserta lainnya kita ada IWAPI juga ikut partisipasi, kemudian Bank Kalsel, Bank BRI, PT WPR dan lain-lainnya. Itu untuk tenannya. Nah, lalu bagaimana kemasannya pelaksanaan dari Tanah Laut Krep ini, Mbak Maya? Di kegiatannya kita sudah ada, nanti akan melombakan beberapa kategori. Jadi ada lomba desain motif sasirangan, kita kolaborasi dengan Gcraft. Kemudian ada lomba desain fashion produk unggulan, ada lomba inovasi produk, kemudian lomba fashion show, kemudian ada lomba stand terbaik, dan nanti ada kegiatan demo sasirangan dan demo ekoprint yang akan dilaksanakan oleh IKM kita. Dan pesertanya itu adalah mereka yang tadi mengikuti pameran itu? Iya, betul. Seperti itu. Artinya ini tidak terbatas pada anak-anak muda begitu ya, yang mengikuti kayak fashion show, kemudian kayak lomba motif sasirangan. Kita terbuka untuk umum, tapi memang kebanyakan pesertanya dari IKM yang mengikuti di stand tadi, yang memamerkan kerajinannya. Dari 35 UKM ini apakah sudah mencakup seluruh UKM kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Ini sebagian kecil saja. Nah, lalu bagaimana dengan yang lainnya, Bu Maya? Apakah karena memang keterbatasan stand kita begitu hingga kita mengundang 35 IKM saja, atau mungkin keterbatasan mereka untuk mengikuti, atau bagaimana? Sebenarnya kita tawarkan ke semua IKM kita, khususnya pengrajin di grup kita kan punya Bu ya. Sudah kita informasikan, cuman ada kendalanya yang memang masih ada kesibukan lain sehingga mereka tidak bisa berproduksi. Seperti ada pengrajin bambu, kebetulan sedang memenuhi order gitu, jadi dia belum berkesempatan untuk hadir gitu. Sangat disayangkan ya sebenarnya, momen yang sangat berharga, apalagi ini momen yang pertama begitu untuk Pekan Raya ini, diharapkan semuanya dapat menampilkan diri begitu. Iya. Mungkin di lain kesempatan nanti. Mungkin ya, mudah-mudahan. Iya. Baik. Artinya tidak bisa ditampilkan secara keseluruhan. Dari 35 IKM ini, Bu Maya, kira-kira berapa persen dari jumlah IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Kalau untuk IKM kerajinan kita mencapai sebenarnya banyak, ratusan ya, sekitar 600-an kerajinan. Artinya yang 35 ini di bawah 50% yang ikut ya. Artinya masih banyak potensi lain nanti yang akan kita garap lagi. Bagus. Ya, untuk kedepannya kita ingin agar IKM kita ini memiliki cukup berdaya saing sehingga memang bisa ditampilkan
dan juga mereka harus mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk mengikuti event-event yang kita gelar. Oke, baik Pak Mas Turi, ada beberapa pertanyaan dan pesan dari para pendengar kita gitu, bahwa sampai dengan pada saat ini kita belum menemukan adanya kerajinan yang khas miliknya Tanah Laut begitu, sampai juga kepada kuliner yang khas milik Tanah Laut begitu, yang mungkin berbeda dari kabupaten-kabupaten lain seperti itu. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Apakah nanti di dalam Talakref ini juga akan kita gali hal tersebut dan pada akhirnya nanti bertujuan untuk menemukan hal itu, atau bagaimana? Ya, betul. Jadi memang tujuan kita menampilkan ini untuk membiasakan masyarakat kita produktif dan berani di awal saya sampaikan berani tampil dengan bawa brandingnya. Ya, dengan pakai baju sendiri gitu. Stand sendiri. Kalaupun bebawaan gabung sesama mereka begitu. Kalau kapasitas atau ininya terbatas kan gitu. Ini tujuan kita untuk mendeteksi itu, itu. Mengenai kekhasan, saya pikir untuk di wastra fashion gitu ya, di wastra baju gitu ya, ini kita sudah punya. Jadi saya pikir Sasirangan Tanah Laut cukup dikenal. Walaupun Sasirangan ini bekantan, berciri khas Kalimantan. Dan HKI-nya sudah menjadi indikasi geografis Kalimantan Selatan, dan yang memunculkan HKI indikasi geografis Sasirangan milik Kalimantan itu, Kalimantan Selatan, itu munculnya dari Tanah Laut. Dengan 3 motif ya kemarin ya Pak ya yang jadi? Bukan di situ Bu. Artinya Sasirangan ini kan produk khas Kalimantan Selatan Bu ya. Secara kepemilikan legalitas itu ada regulasi namanya hak kekayaan intelektual indikasi geografis jenisnya. Yang menginisiasi bisa menjadi milik Kalimantan Selatan itu pengrajin dari Tanah Laut. Nah, di level ini tingkat kesadaran IKM Tanah Laut di Sasirangan terhadap perlindungan Sasirangan Tanah Laut bahkan Kalimantan Selatan patut kita apresiasi Bu. Nah, jadi belum ada, walaupun Sasirangan cukup lama. Kalau Sasirangan ini diklaim oleh Malaysia, diklaim oleh Sumatera, kira-kira indikasi geografisnya bukan indikasi Kalsel lagi Bu. Nah, dari Tanah Laut sudah menyelamatkan itu. Nah, ini levelnya Kalimantan Selatan. Nah, itu kalau bicara ciri khas ya. Luar biasa berarti ya. Jadi di level itu Tanah Laut juga punya karakter sendiri Sasirangannya. Nah, seperti mengkolaborasi teknik pembuatan. Jadi sirang sudah didekati dengan cara wrinkle, sirang dengan cara batik, dengan cara colet begitu. Kombinasi-kombinasi ini menjadi ciri khas Kalsel yang di tempat lain tidak ada. Nah, yang lain Sasirangan murni, bahkan ada bordir. Ya mohon maaf saya juga mulai bordir hari ini. Sebenarnya bordir itu ada sebuah statement yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Kalau di bordir itu sepertinya Sasirangan tidak percaya diri. Harus ditemani oleh bordir. Itu menggambarkan sirangnya tidak kelihatan nampak sehingga dinampakkanlah dengan bordir. Tapi terlepas dari itu, yang jelas ini kreasi, semuanya tetap diapresiasi. Hanya saja di Tanah Laut teknik-teknik itu berkembang. Nah, ini momen bersamaan Talakref tadi, salah satunya kita ada program khusus dari Dekranasda. Nah, saya agak mundur dikit ya, bahwa kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan ini selain kolaborasi 3 dinas tadi begitu ya. Nah, termasuk tentu nanti ada support dan pendukung dari SKPD lain gitu. Juga ada stakeholder luar yang strategis, yakni Dekranasda, Gekraf, ASEPI gitu ya. Jadi Dekranasda sedang memantau kegiatan Talakref ini untuk mencari bibit peserta inkubasi. Kita ada program inkubasi dan akselerasi IKM. Yang tadi saya katakan berkarakter dan mungkin khasnya belum, itu akan semakin diangkat. Akan ada 10 startup di bidang kerajinan yang akan ditarik untuk mengikuti program inkubasi selama 2 tahun oleh Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Ini program Ibu Bupati selaku Ketua Dekranasda. Jadi programnya dibikin tidak tanggung-tanggung. Levelnya nasional bahkan internasional. Lamanya juga sama 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama ini kalau kita pendekatan pelatihan, pameran, kita itu akan menjadi efektif. Kita sudah menghasilkan pasal-pasalnya, bukan tidak efektif. Berarti sudah menghasilkan pasal-pasal. Dasar Sekarang metodenya harus dosisnya beda. Dosisnya adalah inkubasi.
Inkubasi ini pendampingannya ada, mentoringnya ada, pendampingan mengatasi permasalahannya ada, dan itu berkelanjutannya gitu. Jadi bukan pelatihan yang 5 hari selesai ditutup selesai. Nanti kalau ada pameran diundang gitu. Jadi selama dia berproduksi, itu pun kalau mengalami masalah, mentoring ini mengikuti, menemani kita. Jadi inilah bagus. Diawali dengan Talakref tadi itu kita mendorong muncul yang itu. Nah, kalaupun sekarang yang akan kita dorong prioritas lah gitu adalah fashion Sasirangan, tentu karena kita menyadari Sasirangan kalau nggak diseriusi oleh kita ini bisa diklaim dia lain. Salah satunya HKI-nya sudah kita miliki Kalimantan Selatan tadi. Nah, mengenai yang lainnya seperti Kerajaan Kayu Ulin, Purun gitu nanti ya, bambu, ini juga tetap kita dorong. Hanya saja produk-produk ini di sisi pasar tentunya tidak serutin Sasirangan. Para peminat kerajinan kayu mungkin lebih kepada nanti segmennya kolektor dengan harga yang berbeda. Semuanya kita garap, Bu. Kita garap. Jumlah ratusan tadi yang sampaikan Ibu Maya itu terpilah-pilah, dan salah satunya juga ada bagian dari IKM itu adalah sebenarnya menggeluti olahan pangan yang juga dihandle teman-teman di Diskumdak, yang juga meramaikan di Bazar UMKM-nya. Jadi yang pangannya di sana ya. Nanti. Jadi ada slotnya tersendiri, teman-teman UMKM yang bagian dari pengolahan makanan gitu ya. Outputnya kuliner juga ada ruangnya nanti di sana. Demikian, Bu. Oke, Pak, arahnya nanti ini untuk Sasirangan misalnya nih yang akan kita jadikan sebagai cikal bakal Sasirangan khas tanah laut begitu. Apakah ini nanti berkenaan dengan motifnya, berkenaan dengan coraknya, atau berkenaan dengan inovasinya, Bapak? Ya, inovasi terhadap Sasirangan itu multi aspek ya. Pertama motif, makanya lombanya motif. Gitu. Keunggulan motif kalau tidak didukung dengan teknik pewarnaan, kemampuan mengenali pewarnaan juga tidak akan ngangkat. Jadi di situ juga masuk. Selain pewarnaan juga mengenal bahan pewarna. Kalau tidak mengenal bahan kain, tentu tidak pas juga. Jadi pewarna yang ini cocoknya dengan kain ini, pewarna ini dengan kain ini, gitu. Lalu ada aspek lagi yang terakhir, Bu. Yang terakhir itu adalah aspek pasar. Aspek pasar. Kita ingin membuka produk kita ini pasarnya tidak lokal saja. Kalau lokal saja, mohon maaf Ibu, kalau kita ditawari pengrajin dengan harga 1 juta 2 juta mungkin kita masih mikir. Betul. Nah, kita ingin pengrajin kita ini naik kelas dengan metode ada segmen tertentu yang dia mampu membuat baju kain dengan harga bisa 1 juta bahkan kualitas 5 juta. Yang ketika dia buat satu itu dia sudah mewakili kalau di pasar lokal sudah membuat 100 lembar sebenarnya. Nah, jadi aspeknya cukup bukan hanya sekedar motif, Bu. Motif bagus, kalau dia mewarnanya nggak bagus, mewarnanya bagus, kainnya tidak tepat. Kainnya tepat, pemasarannya hanya lokal, nggak ada yang beli nanti. Saking bagusnya malah nggak ada yang beli kalau di lokal. Maka kita akan membuka itu, yang disebut naik kelas itu dari berbagai aspek. Makanya kita akan melibatkan inkubator skala nasional dan akan dipotret Talakref ini oleh inkubator skala nasional nanti di sana. Oke. Nah, lalu yang nanti akan menjadi peserta atau IKM yang nanti masuk dalam program inkubasi ini, Pak Mas Turi, ini apakah dari semua jenis UMKM kita, atau mungkin kita nanti supaya fokus ambil salah satu aja atau bagaimana begitu? Tadi saya sampaikan ada 10 tadi ya. Nah, jadi apakah semua nanti atau? Targetnya 10. Jadi pengrajin kita ada, pengrajin Sasirangan lebih dari 10 sudah ada. Kita sudah melakukan pemetaan sudah cukup lama, semua titik sudah dikunjungi gitu. Hari ini tim inkubator ada di Tanah Laut, sedang berkeliling di Tanah Laut hari ini. Seminggu, mulai hari Minggu sampai hari Jumat nanti. Nah, kita keliling, semuanya dipantau. Hanya saja nanti kan di sana akan terpetakan mana yang akan potensial, mana yang tidak. Tapi semuanya diberi kesempatan. Nah, kemarin juga pertemuan dengan pengrajin Sasirangan juga sudah dilakukan. Maksud dan tujuannya, arahnya kemana sudah digambarkan. Ada yang masih semangat, ada yang masih mikir-mikir, dan mungkin yang semangat sebulan lagi mikir-mikir kita nggak tahu. Jadi kita alamiah membimbing mereka, mendorong ini
semuanya diberi kesempatan. Hanya yang bisa adaptasi, hanya yang bisa akselerasi yang mungkin akan bisa ngikuti. Maka kami target di kelas inkubator ini 10 startup. Yang tidak bisa gabung bisa membentuk tim kerja. Karena membangun startup itu tidak hanya satu, Bu. Ya. Misalnya pemilik sasirangan namanya A. Kita tidak hanya melihat A-nya saja. Di A itu ada tim kerja. Ada membangun leadership-nya bagaimana. Di tim itu ada tim pemasarannya enggak. Di tim itu ada sosial medianya enggak. Di tim itu bisa enggak mengelola duit. Jadi mereka yang yang kemampuannya hanya satu parsial, mampu bisa mengolah tapi enggak mampu mengelola dana, enggak mampu mengelola pasar, nggak bisa memanage tim kerja, tidak akan masuk di situ. Maka dia bisa menjadi berkolaborasi mereka nantinya. Nah, jadi kita tidak melihat hanya sejumlah sekian puluh gitu, Bu ya. Misalnya pengrajinnya 30 kok yang di bawah 10, bukan begitu. Bisa jadi orang yang hebat di pewarnaan dia menjadi kru bergabung dengan startup yang lainnya. Begitu. Karena kita ingin membentuk entrepreneur, bukan hanya pengrajin industri kecil menengah yang keterampilannya parsial, Bu. Demikian. Oke. Dapat dibayangkan nih, Pak. Dapat dibayangkan kalau saya membayangkan, ya mudah-mudahan pendengar kita juga sepakat. Ini program inkubasi ini adalah program pembelajaran jangka panjang yang didampingi oleh tenaga ahli. Betul. Dan komprehensif. Iya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik ya untuk para UMKM kita begitu. Apa-apa yang mungkin menjadi kendala bagi mereka pada saat mereka di luar program inkubasi ini bisa diselesaikan di dalam program inkubasi ini. Iya, luar biasa. Oke, baik Pak Abdillah. Ini tadi ada beberapa kegiatan tadi ya yang dilaksanakan. Ini tadi ada lomba menyanyi lagu Banjar. Nah, ini tadi untuk umum kan Pak ya semuanya ya? Betul. Untuk umum semuanya, tidak terkategori usia. Iya. Nah, bagaimana nanti kita memilah? Misalnya nih, ada anak-anak yang ikut, ada remaja yang ikut, ada orang yang tua yang ikut, misalnya seperti saya. Apakah itu nanti akan jadi satu penilaiannya atau bagaimana? Iya, kemarin sudah ada technical meeting dari peserta-peserta itu. Jadi intinya peserta untuk lomba lagu Banjar, kebetulan lagunya itu kalau nggak salah lagu Halim gitu. Ya, lagu wajibnya. Jadi nanti ada lagu pilihan juga gitu. Jadi ada sudah sekitar 20 lebih peserta yang mengikuti lomba lagu Banjar ini. Ini hanya bagian kecil dari kegiatan kita. Betul. Sebenarnya kegiatan kita terkait dengan culture-nya itu banyak. Jadi di hari kedua itu ada Mamanda, ada Japin, ya. Kemudian ada Bakuntau juga. Tapi sebagai pertunjukan ya. Pertunjukan. Okay. Kemudian ada jaranan juga. Jadi ini penting sekali ya, memberikan hiburan kepada masyarakat. Makanya sekali lagi kita menghimbau, ayo kita ramaikan nih pekan kemerdekaan ini. Untuk bagaimana kita semaksimal mungkin bisa hadir memberikan hiburan, memberikan tuntunan, dan yang tidak kalah penting adalah kecintaan terhadap budaya lokal, budaya nasional, yang pada gilirannya itu adalah mencintai bangsa kita sendiri. Iya. Karena, bahkan juga bagi para senior ini bisa bernostalgia, Pak. Betul. Oh, saya kemarin nih main logo seperti ini gitu. Jadi ada Bakuntau ini luar biasa ya. Jadi bagaimanapun yang namanya kebudayaan itu memang dihasilkan oleh manusia dan diwariskan oleh manusia. Kalau tidak diwariskan, maka budaya itu akan sirna dan lenyap ditelan oleh zaman. Terlebih sekarang ini kan kemajuan teknologi informasi luar biasa. Jadi jangan sampai budaya lokal kita yang begitu arif pada akhirnya tidak dikenali lagi oleh generasi milenial kita, generasi masa depan kita. Sehingga ini juga berpotensi akan menggerus rasa cinta terhadap daerahnya, rasa cinta terhadap negaranya. Iya, dan penghormatan juga kepada para pendahulu yang sudah menciptakan budaya itu ya. Karena pahlawan kan bukan hanya pahlawan yang berperang, tapi juga pahlawan di budaya. Mereka menciptakan segala hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Melestarikan budaya berarti kita menghormati juga para pendahulu kita begitu. Jadi mereka yang kokoh berjuang untuk mengisi kemerdekaan, itu juga para pahlawan. Iya, betul. Jadi tidak hanya mereka yang mengangkat senjata, tapi bagian daripada itu yang tujuannya untuk kepentingan negara, itu adalah pahlawan kita. Oke. Yang bergabung, Ibu. Oke, baik.
suara pendengar. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Acil Alu, Bu. Acil Alu di mana, Cil? Di Pelehari, Bu Ai. Oke, di Pelehari. Apa nih, Cil? Nah, anak dibagi. Anak anu aja Jepang ibarat kata tuh sekadar apa aja kita tuh sekadar bertanya. Ada juga Pang. Beradahi mereka permintaan. Oke. Nah, dalam rangka HUT RI Republik Indonesia kan Ibu Ai, adakah rencananya job fair kah jar orang tuh? Oh, job fair. Anu gagawian tuh na Bu. Dari kota-kota Banjar aja Bu Ai. Nah, kalau ada tuh teh. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, betul, ada di screen. Jadi pendengar kita itu Pak tidak terfokus pada hanya satu dengan tema begitu. Tapi kalau ada di screen apa nih yang berkaitan begitu. Oke, mungkin bisa ditanggapi langsung Pak. Mas Turi. Tapi menanggapi sedikit aja ya supaya segmen waktunya bisa. Iya. Secara umum saya katakan job fair untuk momen 17 kemerdekaan ini. 17 Agustus ini di Tanah Laut tidak ada karena pertama latar belakangnya baru saja dilaksanakan job fair skala provinsi. Jadi informasi lowongan yang ada di Tanah Laut sudah kita pasarkan mengisi job fair yang belum lama tadi dilaksanakan di provinsi di akhir Juli tadi. Sangat dekat waktunya. Jadi kalau kita adakan job fair di 17 Agustus ini, peserta pemberi lowongan itu tentu sudah ikut di job fair yang lain atau malah nanti informasi lowongannya tidak ada. Nah, namun jangan berkecil hati. Konsepsi job fair di Tanah Laut agak sedikit berbeda gitu ya. Konsepsi rekrutmen publik di Tanah Laut bisa memperhatikan kantor dinas tenaga kerja dan perindustrian sudah berubah ya. Itu ada ruang khusus yang sebenarnya kantor baru ya. Itu ada ruang khusus yang sebenarnya fungsinya mini job fair. Jadi setiap ada lowongan satu perusahaan ataupun lowongannya satu perusahaan itu hanya satu, itu jobnya dimainkan di sana, fungsi perantaraan dimainkan. Jadi tidak perlu menunggu dimobilisasi, diformalisasi. Kita khawatir kalau diformalisasi takutnya perusahaan itu tidak real. Dia hanya ikut job fair, tapi ternyata hanya mengumpulkan lamaran, direkrutnya tidak. Jadi kita akan mencari pelayanan penempatan tenaga kerja. Ikuti pertama informasi lowongan yang kami publis di sosial media kita. Dan kita punya regulasi setiap perusahaan wajib menginformasikan lowongannya. Ya, ini sudah ada peraturan bupatinya yang nanti cukup lama peraturannya, kita akan upgrade dengan kesempatan ini akan kita konektivitaskan dengan perizinan. Bila perusahaan tidak melaporkan lowongannya itu bisa berefek ke perizinan nanti. Ini pendekatannya akan sampai ke sana. Supaya pasar kerja itu tidak menunggu momen hanya di hari jadi, hanya di 17-an, tapi setiap saat ada lowongan dinas tenaga kerja itu ada pasar kerjanya, ada job fairnya. Hanya saja keterangannya di ruang mini job tadi ya Pak ya? Iya, kita ada ruangan untuk layanan penempatan tenaga kerja di sana. Rekrutmen tidak mesti di perusahaan. Perusahaan boleh menggunakan ruangan yang sudah kami sediakan di dinas tenaga kerja. Itu tujuan kantor Disnaker diperluas itu Bapak dan Ibu sekalian. Tingkat sekarang Pak ya. Oke, artinya setiap saat nih Acil Alu dan kawan-kawan yang membutuhkan informasi kerja itu bisa datang ke Disnakerin berarti untuk melihat mana nih informasi kerja, apa nih yang diperlukan, sesuaikah dengan keinginan saya begitu, seperti itu. Artinya setiap saat, setiap hari pada jam kerja ada begitu Pak. Betul. Mungkin di provinsi kemarin nggak tahu Bu ya. Iya, karena mungkin jauh ya di provinsi juga. Nah, Acil Alu, nah kan sini nggak sampai nih informasinya yang dari provinsi. Nah, sampainya di Disnakerin kita. Nah, jadi untuk Acil Alu ya, untuk pameran di tahun ini di dalam rangka momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Mas Turi, untuk job fair-nya itu tidak dilaksanakan ya karena baru dilaksanakan di tingkat provinsi kemarin. Namun ya Acil Alu dan kawan-kawan dapat melihat informasi job fair di ruang khusus
di kantor Disnakerin ya, ada ruang mini job fair di sana. Gitu ya Mbak Maya ya. Yeah. Setiap hari berarti itu diupdate juga ya. Yeah. Ini yang sudah terisi, ini yang belum, ini yang baru gitu ditawarkan seperti itu. Betul. Oke. Ini lebih efektif juga daripada Iya, betul banyak sekali. ya. Iya, betul sekali. Memang di daerah lain ramai banget ya di televisi. Betul. Ini memang lagi apa ya, lagi ngetren gitu. Oke, dapat dipahami ya Cilalu. Ya datang aja nanti ke Disnakerin, ada Mbak Maya di sana, bisa bertanya. Oke, berikutnya ada suara pendengar kita. Selamat pagi. Kami sebagai salah satu pelaku usaha sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami untuk lebih maju dan berkembang, terutama kepada Pak Masturi dan jajaran di Disperindak. Oke, baik. Kedepannya, apakah mungkin Pekan Raya bisa dilaksanakan di kecamatan? Oke, pertanyaan Sugiono. dari Bapak Sugiono Kurau. Oke, selamat di pagi. Kurau. Ya, Pak Sugiono di Kurau. Baik, langsung ditanggapi Pak. Membangun itu selain oleh pemerintah, masyarakat itu juga bisa membangun dirinya, Bu ya. Jadi kita saat ini memahami membangun itu seolah-olah harus menunggu pemerintah. Ya. Padahal kemampuan pemerintah itu ada limitasi, betul. dan tujuan membangun itu tidak berulang-ulang. Tujuan membangun itu menghasilkan orang yang bisa membangun juga. Nah, ini prinsip dasarnya dulu. Oke. Jadi tentang Pekan Raya di kecamatan sangat memungkinkan, Bu. Saya hari Senin ya Bu Kabit ya. Senin tadi baru diundang di Kintab. Di Kintab ada UMKM Expo, Bu. Oh. Baru saja hari Senin tadi. Iya. Dan berlangsung cukup meriah di kecamatan. Oke. Dan itu pelibatan UMKM sendiri serta pelibatan pihak ketiga. Khusus untuk wilayah Kintab begitu. Iya. Oke. Maka termasuk kami mendorong sebenarnya kita ini kalau digabung-gabungkan pasalnya kita akan mampu menggarap itu, Bu. Contohnya yang hari ini Pekan Raya Kemerdekaan, andaikan hanya Disnakerin saja, saya yakin tidak akan bisa. Akan kosong isinya, Bu. Betul. Nah, makanya tapi ada Pak Abdillah disebut dengan gitu ya. Pekan Raya Kemerdekaan ini saling mengisi, ruang-ruang kosongnya diisi oleh Pak Abdillah. Ada ruang kosong kuliner diisi oleh Diskumda. Nah, jadi tentang Pekan Raya Kemerdekaan di kecamatan, ya kami sangat berharap bisa diselenggarakan dengan pola kolaborasi, dengan inisiasi dari kecamatan sendiri, ya, gitu ya. Jadi tidak menjadi nanti energi kita yang di kecamatan menunggu pelaksanaan dari kabupaten mengadakan di setiap kecamatan. Ini energinya akan terlalu besar, tetapi tidak mengangkat potensi dari bawah sekalian. Ini saya yakin ide ini Pak Camat, para kepala desa, stakeholder di sana bisa menggarap ini. Bisa belajar dengan Pak Abdillah, Pak Sahid dan kami, bagaimana dengan energi dan sumber yang sangat sedikit bisa menggarap ini. Dan ini tidak banyak sekali, energi tidak banyak Pak ya. Tanyakan ke beliau. Jadi sangat bisa begitu, Bu. Oke. Bagaimana Pak Abdillah? Ya, penjelasannya ini. Tentunya kalau kita ada niat, insya Allah ada jalan. Oke. Kalau kita ada semangat, pasti ada keberhasilan. Yang pasti didukung oleh warga masyarakatnya. Betul begitu sekali. Ya. Kalau misalnya Pak Camatnya aja yang berkeinginan, tapi masyarakat dan perangkat desanya tidak mendukung, ya pastinya bisa juga. Ya. Jadi kolaborasi di tingkat bawah pun harus kita galakkan. Kalau memang di kecamatan mau melaksanakan, kenapa tidak? Kalau memang potensi itu ada, ini sangat terbuka sekali. Oke. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Masturi, harus diinisiasi oleh kecamatan sendiri begitu. Mungkin Pak Masturi berkaitan mungkin dengan penganggaran mungkin yang menjadi begini, kendala. Sebenarnya kita ini punya potensi semuanya. Jadi Pekan Raya Kemerdekaan itu tidak ada anggaran khusus. Oh, begitu. Sebenarnya kegiatan rutin dinas kami, Pak Abdillah juga punya kegiatan rutin. Pak Sahid punya kegiatan rutin, lalu ketemu ngobrol dijadikan satu jadi event. Jadi tidak ada harus penganggaran khusus, begitu maksud saya. Oke, iya. Seperti itu mungkin juga yang bisa ditiru oleh kecamatan. Iya, Pak Kades juga punya kegiatan rutin, saya yakin. Pak Camat punya rutin. Mungkin ada pihak ketiga atau asosiasi, ada komunitas di kecamatan rutin punya kegiatan. Kalau disatukan jadi event bersama. Iya. Apalagi misalnya di kecamatan itu ada perusahaan yang bisa menjadi donatur, begitu ya. Iya, lembaga-lembaga lain begitu ya Pak ya, betul sekali. Iya, artinya sangat mungkin ya dilaksanakan di kecamatan. Hanya saja mungkin nanti kesepakatan ya Pak ya, kesepakatan dari
kecamatan-kecamatan tersebut ya mau melaksanakannya pada momentum apa, apakah momentum hari kemerdekaan atau momentum hari jadi Kabupaten Tanah Laut atau momentum hari-hari yang lain begitu ya. Termasuk mudah-mudahan masih ada kegiatan yang hibah 1 miliar 1 kecamatan, dari itu kecamatan, kan juga betul. bisa. Tapi itu ranahnya Pak Camat dan rekan-rekan di sana. Mana yang boleh, mana yang tidak. Artinya ada peluang lah. Ya. Selalu ada peluang. Kata Pak Abdillah tadi, di mana ada kemauan di situ ada jalannya Pak ya. Iya, seperti itu. Kita berharap ini dapat menular kepada kecamatan dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan UMKM terbaik secara detail ya di desa. Karena yang ikut di kabupaten kan hanya perwakilan begitu ya, sebagian kecil dari peserta UMKM yang ada di desa dan kecamatan. Oke, baik, masih ada pendengar kita yang bergabung. Selamat pagi Pak Jamil di Tampang. Oke, nanya aja nah Pak, di Tanah Laut nih rasanya kadada kita diisi gedung atau base camp kayak di Taman Budaya. Oke. Di daerah lain. Nah, tempat untuk semua seniman berkumpul. Baiknya kita ada punya apa Pak Ai? Oke, seperti itu. Oke, saya kira Abdillah, ini ya. masukannya. Kita memang belum ada sanggar yang kayak gedung kesenian gitu yang ya, representatif. Dulu memang kita sudah ada terwujud ide itu. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan mengupayakan oleh pemerintah daerah agar bisa dibangun sebuah tempat yang bisa mewadahi, memayungi pembinaan kelompok-kelompok budaya di Tanah Laut. Ini saya terima kasih dari Pak Jamil Tampang. ini, ya. Jangan-jangan si ini seniman juga nih ya. Seniman Memang perlu itu gedung kesenian itu memang perlu. Iya, betul. Memang masih mencari lokasi nih. Iya. Betul. Ya, artinya sudah ada wacana gitu ya Pak, sudah ada wacana. Kami dengan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten kami sudah ada diskusi untuk itu. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud pembangunan. Iya. Seperti Mohon doa. seperti Unyi Masin Bu ya. Iya, betul. Apakah namanya apalah, gedung kesenian kah, taman budaya kah, atau apakah begitu? Yang penting itu adalah wadah yang mewadahi para seniman untuk berkreasi di sana. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamil di Tampang dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama dalam waktu dekat ya harapan kita ini akan bisa terwujud. Amin. Oke, amin. Baik. Kita masih ke Pekan Raya Kemerdekaan, PRK, bukan PRJ. Oke. Ini apa yang kita lakukan nih Pak Masturi, Pak Abdillah, dalam rangka kita menarik minat dari warga masyarakat kita untuk menonton, untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Karena pasti kalau misalnya pesertanya sudah kita format sedemikian rupa, tapi kalau masyarakat tidak menonton, tidak datang, tidak melihat, rasanya rasa kurang serak juga begitu. Oke, apa yang kita lakukan? Pak Masturi mungkin terlebih dahulu. Ya. Kegiatan kita garap secara profesional dan melibatkan EO ya. Melibatkan EO. Mudah-mudahan ini terlaksana. Kemarin EO juga sudah paparan dan kami ada satu hal yang saya pikir untuk bisa menarik diantaranya teman-teman akan ada upaya di dalam itu meng-close up peserta yang hadir yang mungkin acak gitu ya. Mungkin akan di-shoot, ada tergambar kalau di koran tuh ditampilkan di koran lalu ada lingkaran dan itu yang bisa mendapatkan hadiah. Nah, jadi diantaranya di setiap event ini kru EO ini akan keliling mengambil di hari pertama anggaplah gitu ya. Itu diantaranya nanti dia akan ada warga yang hadir tersud dan dia akan mendapatkan kesempatan untuk menerima ya door prize atau apa dari EO, souvenir itu untuk diserahkan malam besoknya sehingga dia akan hadir lagi ke malam kedua. Dan ini membawa efek yang lainnya juga hadir. Selain di fungsi-fungsi normatif, yang fungsi ini sudah dititipkan ke Diskominfo dan bagian Tapem juga sudah membuat flyer besar untuk rangkaian hari kemerdekaan ini dari tanggal 1 sampai 30. Kita kolaboratif Bu. Saja fungsi normatifnya juga jalan, fungsi formalnya dari Dinas Kominfo dan dari tadi mitra kita tadi juga melakukan hal yang sama. Oke, artinya promosi kita sudah maksimal ya Pak ya, sampai ke tingkat paling bawah seperti ya, ke kepala termasuk desa. Pak Bupati menginstruksikan para camat untuk mengabarkan ini ke
masyarakat di wilayahnya. Sudah dilakukan itu. Oke, seperti itu. Oke, Pak Abdillah, dalam rangka menarik perhatian juga, adakah kita menghadirkan misalnya sesuatu yang spektakuler? Ini misalnya nih dalam rangka lomba nyanyi lagu Banjar, ini ada penyanyi hits dari Banjarmasin begitu, ya atau misalnya musisi-musisi terkenal Banjarmasin yang hadir di tempat kita, atau apa yang kita lakukan, Pak? Oh iya, terkait dengan kegiatan untuk lomba nyanyi memang tidak ada secara khusus ya, kita menghadirkan guest star atau apa gitu ya. Jadi kita masih sifatnya lokal. Namun secara keseluruhan untuk meramaikan kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan ini, kami sudah mensosialisasikan dan kami punya person yang banyak, yang potensial untuk bisa hadir, terutama para pelajar, para guru. Kita sudah menghimbau mereka agar terlibat aktif meramaikan ini, dan kami bersurat ke satuan-satuan pendidikan agar mereka juga nanti bisa meramaikan. Bahkan selama ini juga kita di grup-grup WA itu hadir untuk menginformasikan apa sih kegiatan kita dalam Pekan Raya Kemerdekaan di Tanah Laut ini, sehingga mereka mengetahui, dan mudah-mudahan dengan ada informasi ini mereka mengetahui, mendorong mereka untuk hadir. Iya, betul sekali. Itu yang saya maksudkan tadi. Termasuk dengan door prize yang kata Pak Mas Turi tadi sudah disiapkan nih. Saya yakin akan memberikan sebuah stimulan bagi mereka untuk hadir. Oke, baik. Artinya promosi kita juga sudah luar biasa, upaya kita sudah luar biasa. Di mana ada peluang begitu ya Pak ya? Di mana ada peluang kita masuk, dan setiap saat diupdate ya informasi itu agar mereka tidak lupa. Iya, betul. Iya Bu, tambahan Bu. Baik, silakan. Jadi Pak, di panggung-panggung yang disiapkan, panggung yang akan dipakai oleh Pekan Budayanya Pak Abdillah, gitu ya. Itu di slot-slot kosongnya juga ada kegiatan-kegiatan yang akan disajikan, yang hiburan untuk memeriahkan. EO akan menyajikan ini ada The Friend ya, The Friends, penampilan dari The Friend. Itu DJ Ipung ya, DJ Ipung ada juga. Ya. Gusti Berbi, ya, Iis Permata, Olti Rigi, ya, Ozzy and Friend. Ada lagi yang gestarnya yang kita siapkan, The Pandas Group. Nah, dari itu dia, iya. Jadi setiap malam selama mulai dibuka tanggal 18 sampai malam Sabtu itu, setiap malam berarti di Pertasi Kencana tidak sepi, rame dengan giliran. Ini randonya sudah disusun secara profesional, bahkan gongnya di endingnya malam minggu sudah ditutup malam Sabtu, Pak Abdillah membuka lagi wayangan malam minggu. Jadi benar-benar Pekan Raya ini ingin memanjakan warga Tanah Laut. Iya. Kita berharap masyarakat kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan informasi promosinya sudah luar biasa. Kita berharap setiap malam mereka bisa berpartisipasi ya Pak ya, untuk meramaikan Pekan Raya Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut. Baik. Ya, tidak terasa ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, dan mungkin closing terakhir nih Pak, apa himbauan-himbauan yang garis besar baik untuk para pendengar kita, untuk para peserta dari Pekan Raya Kemerdekaan ini? Ya, closing terakhir saya pikir saya tidak ke publik sudah menyadari dan dapat informasi banyak. Saya closing terakhir ke saya dan status saya sebagai ASN ya. Saya menghimbau sesama ASN saja gitu. ASN hari Senin itu tanggal 18 itu akan libur kan? Oh iya, betul. Libur. Nah, jadi saya mengajak para kepala SKPD, kepala dinas, ASN semuanya untuk di hari Minggunya puncak itu kan juga peserta 17-an tidak semuanya ikut ASN, ada batasan, tapi ikut di kantor. Saya mengkhawatirkan kalau nanti mereka malah berlibur keluar daerah. Jadi saya berharap kita semuanya mari bertahan di Tanah Laut, ASN diberi kesempatan hari Senin libur itu ya. Kalau di sosial media disebut ini PNS diliburkan hari Senin gitu ya. Kami yang pekerja masih bekerja, enak sekali ditambah libur. Mari kita buktikan PNS di ASN di Tanah Laut itu hari Senin yang libur itu kita memeriahkan bekerja di acara Pekan Raya Kemerdekaan. Kalaupun tidak kerja sebagai panitia, bekerja hadir memeriahkannya. Gak usah keluar daerah dulu. Terima kasih, itu aja. Ramai itu Pak.
Betul sekali, karena apa ya, libur panjang ya. Jumat Sabtu. Ya tentu kita Baik, Pak Abdillah, sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa. Yang pertama tentu cuaca bersahabat, cuaca mendukung, sehingga keinginan masyarakat, gairah masyarakat untuk hadir di event yang baru pertama kali dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan meriah, bisa memberikan hiburan dan memberikan kesan yang sangat penting untuk kita semua adalah bagaimana agar ke depan warisan-warisan budaya leluhur kita itu akan semakin tetap eksis. Malam karnaval juga jangan hujan, Pak ya. Betul. Ya, kita berdoa bersamalah karena kesuksesan itu juga sangat berpengaruh terhadap cuaca. Jadi doa kita bersama untuk tanah laut jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Oke, baik. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 14 Agustus 2025. Pak Masturi, terima kasih Pak atas kebersamaannya. Pak Abdillah, terima kasih. Mbak Maya, terima kasih. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh kita menjadi saksi kegiatan Pekan Raya Kemerdekaan yang pertama di Kabupaten Tanah Laut. Sukses selalu untuk kita semua.